Om Swastiastu. Halo, apa kabar? Kita berjumpa pada video pembelajaran mata kuliah bangunan hijau untuk mahasiswa semester 5 program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Ngurah Rai. Bersama saya Insinyur Ayu Putu Utari Partami Lestari STMT. Jadi beginilah kondisi kita saat ini karena pandemi. Kita tidak boleh melakukan kegiatan pembelajaran secara tatap muka, sehingga harus digantikan dengan melakukan video pembelajaran dan mendistribusikannya kepada kalian. Saya tahu kondisi ini sulit bagi kalian. Kalian ada yang frustasi, ada yang bingung mesti bagaimana. Tapi jangan khawatir, kalian tidak sendiri, ada teman-teman kalian yang sama-sama juga menghadapi kondisi ini. Jadi dijalani saja ya. Kalau kalian aja bingung, dosennya juga belum tentu bisa. Jadi kami juga sama-sama sedang mencari bentuk untuk tetap melakukan kewajiban kami sebagai pengajar mendidik kalian. Ya, jadi bersabar, tetap semangat. Oke. Saya lanjutkan ke mata kuliah bangunan hijau. Sejarahnya adalah mata kuliah ini dulunya bernama mata kuliah fisika bangunan. Kemudian karena zaman, kita diharuskan memiliki kepekaan terhadap rancangan kita sebagai arsitek yang tidak hanya bagus secara desain, tetapi juga menghormati alam lingkungan. Salah satunya itu adalah dengan menerapkan konsep-konsep bangunan hijau. Saya pikir bangunan hijau ini sudah sempat disampaikan kemarin pada mata kuliah perkembangan arsitektur. Ya, tolong koreksi saya kalau saya salah, tapi rasanya saya sempat melihat diskusi kalian dengan Pak Agus mengenai mata kuliah mengenai pengertian bangunan hijau. Ya, jadi lihat-lihat lagi catatannya dan itu akan membantu kalian lebih memahami mata kuliah ini. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan, saya diwajibkan untuk mensosialisasikan rencana pembelajaran semester, kontrak perkuliahan, dan rancangan tugas selama 1 semester ke depan kepada kalian. Linknya ada di bawah di deskripsi, silahkan nanti dibaca, dan kalau tidak ada sanggahan, masukan, saya anggap disepakati sehingga RPS, kontrak perkuliahan, dan rancangan tugas inilah yang akan nanti kita pakai paling tidak mulai pertemuan kedua minggu depan ya. Oke, ini adalah rencana pembelajaran semester. Ini masih draft ya, Dik ya. Jadi ini masih draft rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah bangunan hijau. Jadi mata kuliah ini memberi gambaran kepada mahasiswa mengenai prinsip desain arsitektur yang responsif terhadap iklim dan lingkungannya dalam konteks konsep bangunan hijau dengan efisien pada penggunaan energi dan pemahaman terhadap konsep keberlanjutan. Silakan nanti dibaca untuk lebih jelasnya. Ada CPL, CPNK, kemudian ada daftar pustaka, dan bobot penilaian. Ini bobot penilaian penting ya, tugas 50%, UTS 25%, UAS-nya 25%. Jadi kalau ada yang bertanya mana komponen kehadiran itu ada pada UTS dan UAS. Jika sebelum pelaksanaan UTS kehadiran kalian kurang, maka tidak akan saya kasih untuk ikut UTS. Begitu juga dengan ketika kehadiran kalian kurang pada saat pelaksanaan UAS, maka tidak akan saya kasih ikut UAS atau UAS-nya tidak saya periksa, sehingga sudah dipastikan untuk tidak lulus. Sehingga tetap kehadiran itu penting. Ya, ini ada
CPMK kemampuan akhir yang saya harapkan. Jadi setelah pertemuan pertama saya ingin kalian seperti apa, kemudian pertemuan kedua hingga sampai ke pertemuan ke 16 sampai buat S ya, seperti itu. Kemudian untuk kontrak perkuliahan sama ya, di kontrak perkuliahan ini ada pokok-pokok pembahasan yang sudah saya siapkan, dan ada ini yang mungkin menarik bagi kalian, itu adalah saya rancang ada 4 materi tugas. Jadi tugasnya dilakukan secara berkelompok. Jadi tugas 1 sampai tugas 4 itu satu kelompok terdiri dari 2 orang mahasiswa. Tidak saya perkenankan sebenarnya di tengah-tengah pelaksanaan tugas kalian pada pindah kelompok. Jadi penting bagi kalian untuk memilih teman satu kelompok yang komunikatif, yang bisa diajak diskusi, yang bisa diajak susah dan lain sebagainya. Tugas pertama itu adalah melakukan presentasi terhadap konsep arsitektur vernakular. Kemudian tugas kedua adalah menyusun poster. Tugas ketiga itu adalah menyusun proposal pengabdian, dan akan dilakukan nanti bersama-sama satu kelas. Kita akan melakukan pengabdian kepada proposal terpilih. Dan tugas keempat itu adalah membuat market energi alternatif, gitu ya. Jadi ada 4 tugas. Silahkan nanti, mudah-mudahan saya tidak perlu menambah tugas, sehingga nilai pada tugas-tugas ini harusnya baik, sehingga tidak menyulitkan kalian untuk mendapatkan nilai yang baik nanti. Kemudian karena kita pelaksanaannya online, seharusnya tidak ada yang tidak bisa hadir. Jadi kalaupun kamu masih ada kegiatan pada hari pelaksanaan kuliah, paling tidak itu misalnya lagi sembahyang atau misalnya lagi jenguk orang sakit dan lain sebagainya, yang penting kamu ngabsen di Sunari sesuai dengan waktunya. Lalu materi pembelajaran ini bisa kamu dengarkan setelah selesai urusan kamu. Jadi harusnya tidak ada masalah. Ini jadi poin-poin absensi itu tidak masuk akal kalau dipertanyakan pada saat pelaksanaan kuliah online. Ya, ini penilaian. Jadi 4 tugas yang tadi itu nilainya 50%. Saya sama ratakan bobotnya. Kemudian untuk ujian tengah semester 25% dan ujian akhir semester 25%. Oke. Ini ya, kuliah akan dilaksanakan secara daring dengan kombinasi WhatsApp group, Sunari, YouTube, dan Google Classroom. Jadi kok banyak banget tuh, nanti saya bingung. Gak usah bingung. Kalau kamu bingung, saya juga bingung. Jadi jangan bingung. Kekurangan pada platform yang satu akan ditutupi oleh platform yang lain. Misalnya WhatsApp itu kita gunakan karena cepat, komunikasi bisa dilakukan secara cepat dan langsung. Kemudian Sunari dilakukan karena itu harus dilakukan sebab ini punya platformnya resmi dari kampus. Itu terutama saya gunakan untuk absen dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terjadwal, share link materi dan lain sebagainya di situ. YouTube untuk share video pembelajaran, dan Google Classroom itu masih saya gunakan karena kadang-kadang Sunari itu servernya down dan lain sebagainya. Mudah-mudahan sih tidak. Terus kemudian karena kondisi juga kalian kan bayar SPP-nya terakhir kan tanggal 19 September, sedangkan perkuliahan sudah dimulai tanggal 30. Jadi mungkin ada yang belum masuk di Sunari, sehingga pembelajaran absen itu dilakukan melalui Google Classroom. Itu ya.
mahasiswa wajib melakukan absensi melalui Sunari dan hanya akan diedarkan selama perkuliahan berlangsung. Nanti pada saat pelaksanaan kuliah saya akan ingatkan, kemudian setelah selesai semua yang absen atau sudah selesai waktunya selama perkuliahan saya akan tutup absensi. Untuk pembagian materi video pembelajaran akan dilakukan juga melalui YouTube. Kemudian kalau ada materi tulis atau ketik nanti akan saya bagikan melalui Sunari. Untuk tugas UTS dan UAS menggunakan Google Classroom atau Sunari. Lalu nilai akhir mata kuliah final, mahasiswa boleh melakukan keberatan atas nilai dengan penyertaan minimal 2 buah bukti yang mendukung permohonannya. Jadi kalau misalnya kalian keberatan terhadap nilai akhir, saya persilahkan untuk melakukan banding. Jadi jangan ngomong di sosmed, jangan gosip di belakang, ya langsung aja ketemu sama saya. Lalu mahasiswa wajib menjaga ketertiban selama pelaksanaan kelas daring, tidak boleh saling memprovokasi dan lain sebagainya. Dan semua komunikasi itu akan dilakukan antara dosen dan korti. Kalau misalnya ada pun koordinasi yang bisa dilakukan bersamaan, pasti akan saya lakukan melalui WA group. Oke, jadi kalau misalnya sudah sepakat, maka nanti Andri sebagai korti atau mungkin Helga sebagai wakil korti akan melakukan penandatanganan atas kontrak perkuliahan ini. Jadi disepakati hal-hal ini. Kalau tidak ya mungkin perlu ditambahkan atau perlu dikurangi, ya saya persilahkan. Oke, jadi untuk berikutnya adalah rancangan tugas. Seperti yang kalian sudah ketahui tadi, pada kontrak perkuliahan sudah saya sebutkan mengenai rancangan tugas itu untuk mata kuliah bangunan hijau. Rancangan tugasnya ada 4 dan semuanya dilakukan secara berkelompok dengan anggota 2 orang. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Jadi berdua saja. Jangan sendirian karena bebannya berat. Yang tugas pertama itu adalah melakukan presentasi untuk tema arsitektur hijau pada arsitektur vernakular di Indonesia. Jadi setiap kelompok itu menyiapkan makalah mengenai arsitektur vernakular pada arsitektur hijau pada arsitektur vernakular di Indonesia. Jadi kamu pilih dari bermacam 34 provinsi di Indonesia. Pilih salah satu yang merupakan yang akan kamu jadikan tema presentasi. Hasil akhirnya adalah presentasi, tapi sebelum mencapai presentasi, kamu harus melakukan penyusunan makalah terlebih dahulu. Jadi nanti format makalahnya akan saya sampaikan pada kalian nanti ya, sabar. Kemudian kalian akan menyusun makalah terlebih dahulu. Lalu setelah melakukan makalah, setelah saya ACC, kalian bisa menyiapkan video presentasi mengenai arsitektur vernakular di Indonesia. Jadi pilih boleh yang mana saja, mau Bali, mau Sunda, mau Batak, mau Toraja, mau Jawa, silahkan dipilih saja yang nyamannya kalian. Dan ini adalah indikator kinerja. Lalu untuk tugas 2 itu adalah melakukan poster, menyusun poster dengan kajian arsitektur hijau. Jadi setiap kelompok menyusun poster berukuran A3 dengan hasil akhir JPEG ya. Jadi menyusun poster ini tentang arsitektur hijau bisa mengenai pengertian arsitektur hijau, bisa mengenai kaidah-kaidah arsitektur hijau, atau bahkan mengenai tugas 1 sekalipun silahkan. Nanti asistensi dulu, baru setelah itu dikumpulkan. Tugas ketiga itu adalah melakukan
proposal pengabdian dengan tema arsitektur hijau. Kalian secara berkelompok, saya akan minta untuk survei suatu lokasi yang bisa menerima manfaat kegiatan kalian berupa pengabdian yang berhubungan dengan arsitektur hijau. Jadi proposalnya itu disusun dan dipresentasikan dengan video, bikin video berdua. Ketika kalian sudah menentukan lokasinya di mana, nanti akan saya pilih yang mana yang paling rasional, dan yang terpilih itu yang nilainya paling bagus. Tentu saja kita akan melakukan kegiatan pengabdian di sana. Jadi macam-macam kegiatannya, Dek. Misalnya bersih-bersih ya, bersih-bersih kali, bersih-bersih sungai, boleh. Satu kelas nanti akan melakukan itu kalau proposal kalian terpilih. Misalnya nyumbang pot tanaman, bikin taman, atau bikin lubang biopori di pura, misalnya pura tertentu. Silahkan kalian yang menentukan, bikin presentasinya dulu, sebutkan kenapa kegiatan ini penting ya, justifikasinya. Tidak usah banyak-banyak, bisa mulai disusun dari sekarang sebenarnya. Jadi kalian bisa mulai lihat-lihat ya, lokasi mana yang bisa menerima manfaat, menerima kedatangan kita satu kelas untuk melakukan pengabdian. Jadi survei dulu, kayak misalnya kalau kalian mau bersih-bersih kali, berarti kalian perlu survei ke kalian atau ke Bendese atau malah subaknya ya, boleh. Nanti kita akan tentukan harinya, satu kelas nanti kita ketemu, kita beres-beres, kita gotong royong misalnya, dan lain sebagainya, boleh, silahkan. Kalau misalnya kalian mau bikin taman di desa kalian, perlu taman gitu, karena ada daerah sisa kotor, tidak ada pemeliharaan, mau bikin taman boleh. Nanti biayanya berapa kita bagi satu kelas, kemudian setelah beli tanaman langsung kita lakukan kerja nanam gitu misalnya, boleh juga, silahkan ya. Atau misalnya kayak di Pejeng kemarin itu kan puranya itu dapat biopori ya, jadi mereka bikin biopori untuk bekas sembahyang tuh dimasukin ke bawah tehel seperti itu ya, ke bawah paving itu untuk jadi kompos, boleh juga, silahkan, terserah kalian. Lakukanlah proses penjajakan ini dengan sebaik-baiknya sehingga pengabdian kita bisa diterima oleh masyarakat nanti. Kemudian untuk tugas terakhir itu adalah membuat maket dengan tenaga energi alternatif. Jadi energi alternatif itu ada angin, air, atau matahari. Di YouTube sebenarnya sudah banyak cara-cara seperti itu, dan bahan-bahannya tinggal dibeli saja. Kakak-kakak kelas kalian juga kemarin sudah berhasil ya melakukan maket ini, cuman masih kurang kompak ya makanya. Ada yang terlalu besar, kemudian ada yang pada saat demonstrasi tidak berhasil. Mudah-mudahan pada kalian itu berhasil semua. Jadi maketnya kecil aja deh, ukuran alasnya itu ukuran kertas A4. Kemudian silahkan kalian berdua, silahkan pilih energinya, mau pakai energi angin, mau pakai energi air, atau mau pakai tenaga matahari. Cuman yang saya minta jangan dompleng ya, jadi jangan semuanya ke angin, jangan semuanya satu kelas ke air gitu, jadi semuanya terbagi rata ya, seperti itu aja. Jadi ada 4 rancangan tugas, dan semuanya sebenarnya bisa mulai dicicil dilakukan sekarang supaya nanti tidak kalian terbebani pada terakhir-terakhir pengumpulan. Apalagi sebenarnya kayak misalnya konsep pengabdian itu sebenarnya bisa dilakukan
karena kalian juga bersamaan akan melakukan kuliah aplikatif terpadu ya, CAT-nya. Jadi sebelum melakukan CAT, sebaiknya kalian memikirkan dulu mengenai proposal pengabdian untuk mata kuliah ini. Nah, karena ada 4 tugas, bisa saja satu orang itu bertanggung jawab terhadap 2 tugas, sedangkan satunya lagi terhadap 2 yang lain. Jadi semuanya punya tanggung jawab sehingga bisa bersama-sama lulus mata kuliah ini. Gitu ya. Seharusnya tidak ada masalah deh ya kalau tugasnya dikerjakan, UTS dikerjakan, UAS hadir dan lain sebagainya. Itu saya tidak punya alasan untuk tidak meluluskan kalian. Gitu ya. Nah, kemudian ini adalah beberapa referensi yang saya pakai mengenai mata kuliah bangunan hijau. Konsep bangunan hijau itu sebenarnya punya wadah. Ada ahli bangunan hijau Indonesia, kemudian ada Greenship. Greenship ini adalah penilaian untuk bangunan hijau, dan aspek-aspek konsep mengenai arsitektur hijau itu banyak bertebaran. Silahkan nanti dibaca untuk memperkaya kalian. Ya, kita lanjut saja langsung mengenai pengertian bangunan hijau. Jadi bangunan hijau itu adalah bangunan dengan pendekatan ekologis, sebab 50% sumber daya alam itu dipakai untuk bangunan, dan 40% energinya itu dipakai oleh bangunan. Jadi separuh dari sumber daya alam itu dipakai untuk membangun, sedangkan energi yang tersedia 40%-nya dipakai selama pembangunan, selama pelaksanaan pembangunan, selama operasionalnya, gitu ya. Dan 50% lebih limbah itu dari sektor bangunan. Bekas-bekas buangan bangunan itu mempolusikan, membebani lingkungan kita, bumi ya. Kemudian ada kecenderungan ketidakseimbangan lingkungan yang berakibat pada menurunnya kualitas lingkungan dan kehidupan manusia. Padahal arsitektur itu tempat hidup manusia hampir seumur hidupnya. Tetapi arsitektur dalam konteks bangunan juga yang membuat kualitas lingkungan diri kita tuh menurun. Dan arsitek itu punya andil terhadap itu. Arsitektur hijau kadang disebut sebagai arsitektur ekologis atau arsitektur ramah lingkungan, yaitu pendekatan desain dan bangunan yang didasarkan atas prinsip ekologis dan konservasi lingkungan, yang menghasilkan karya bangunan dengan kualitas lingkungan dan kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan. Bahwa penting bagi kamu untuk merancang bangunan yang menghormati, menghargai lingkungan, punya konsep keberlanjutan. Setiap tarian garis kamu itu bertanggung jawab atas rusak atau langgengnya suatu lingkungan. Arsitektur hijau diperlukan karena menjawab tantangan persoalan lingkungan yang makin menurun ya, memburuk, berdegradasi karena pendekatan pembangunan yang terlalu berorientasi pada ekonomi jangka pendek. Seperti yang kamu ketahui bahwa pandemi ini membuat perekonomian menurun deh ya. Kalau tidak stabil, dia pasti menurun. Jadi sudah tidak saatnya lagi kita hanya berfokus pada meningkatkan perekonomian semata. Salah satunya ya mungkin saja kita harus beralih pada arsitektur hijau. Ada beberapa tujuan utama mengapa kamu harus menerapkan bangunan hijau. Karena yang pertama, dengan menerapkan konsep bangunan hijau, energi dan sumber daya kamu akan dikurangi. Sehingga misalnya ya secara sederhana kamu sedikit bayar listriknya. Ya klien kamu akan jadi lebih hemat keuangannya, itu yang mengarah ke ekonomi. Kemudian yang kedua, dia meminimalkan limbah dari proses konstruksi
pada saat operasional maupun pada saat setelah digunakan. Nah, ini ada 6 prinsip bangunan hijau dan ini selalu sama. Harap kalian selalu mengingat ini. Yang pertama adalah melakukan konservasi terhadap energi. Terus menyesuaikan dengan iklim. Dimanapun lokasinya dia berbeda-beda rancangannya. Tidak standar karena dia mengikuti iklim. Yang ketiga, meminimalkan pemakaian sumber daya, terutama sumber daya yang tidak terbarukan. Yang keempat, memperhatikan pemakai, user, siapa, penggunanya, yang akan beraktivitas di sana siapa, anak kecil, orang tua, keluarga, nah itu harus dipikirkan. Nomor 5, memperhatikan lahan atau site. Bagaimana lahan atau site-nya? Apakah dia curam? Apakah dia datar? Kemiringan ke arah mana? Itu harus diperhatikan. Adakah vegetasi atau fauna-fauna khusus di sana? Dan yang terakhir, holistik. Holistik itu adalah keseluruhannya, bergabung menjadi satu. 5 prinsip di atas digabung menjadi satu. Yang pertama, conserving energi atau hemat energi. Contohnya adalah bangunannya dibuat memanjang dan tipis untuk pencahayaan dan hemat energi. Kemudian kecuali diharuskan, energi matahari itu mutlak kamu manfaatkan karena kita punya energi matahari, cahaya matahari yang berlebih ya dia. Sedangkan di negara-negara lain itu Eropa misalnya tuh dia ingin sekali dapat cahaya matahari sepanjang tahun seperti di Indonesia, makanya jangan disia-siakan. Cahaya mataharinya digunakan, energinya juga kita bisa pakai. Jadi bentuk bangunan kamu disesuaikan dengan datangnya matahari. Kemudian jika kamu harus menggunakan lampu, pakai bagian-bagian yang tidak terkena sinar matahari. Kalau misalnya kamu merancang museum misalnya, ya kalau sinar matahari itu kan berbahaya bagi koleksi museum, ya nggak boleh kena matahari. Tapi kalau tidak ya harus pakai energi matahari. Kalau misalnya kamu mendesain perpustakaan, buku-buku bisa rusak kalau kena matahari, jadi harus diamankan malah dari sinar matahari. Kemudian kalau misalnya sinar mataharinya itu mengganggu aktivitas di dalamnya, di dalam bangunan, kamu bisa pakai sunscreen. Sunscreennya itu yang bisa diatur ya. Jadi ada, bukan di dalam sunscreennya tapi di luar bangunan. Jadi secondary skin, jadi lapisan kedua. Kemudian sederhananya, interior itu kalau dia dicat dengan warna cerah, itu intensitas cahayanya lebih bagus. Jadi kalau interior kamu warnanya putih, maka cahaya akan lebih terang sehingga kamu tidak perlu menggunakan lampu lebih banyak. Tapi berbeda kalau interior kamu warnanya hitam, sehingga harus hidupin lampu sepanjang hari. Itu terutama untuk kamar tidur misalnya. Kemudian bangunan tidak perlu menggunakan pemanas buatan. Jadi kita sebagai penghuni itu sebenarnya menghasilkan panas sendiri. Cahaya matahari yang masuk melalui lubang ventilasi juga membuat hangat bangunan. Dan kemudian meminimalkan penggunaan energi untuk AC dan lift. Ada banyak cara untuk menghemat energi. Silahkan nanti belajar mengenai hal tersebut. Kemudian konsep bangunan hijau yang kedua adalah working with climate atau memanfaatkan kondisi dan sumber energi alami. Dengan green arsitektur, bangunan itu beradaptasi dengan lingkungan, harus beradaptasi. Ini dilakukan untuk memanfaatkan kondisi alam, iklim, dan lingkungan dengan pengoperasian bangunan. Misalnya, orientasi bangunan terhadap sinar matahari diatur sehingga
sinar matahari yang masuk itu tidak mengganggu aktivitas di dalamnya, tapi malah mendukung. Contohnya itu adalah kalau saya lebih prefer ruang tidur itu ditaruh di sebelah sisi timur dari bangunan. Kenapa? Karena ketika sinar matahari naik masuk ke dalam bangunan, sisi yang timur dia akan kena panas duluan, sehingga orang yang di dalamnya akan bangun pagi. Manusia kan hakikatnya bangun pagi. Dan sebaliknya, jangan taruh ruang tidur di sisi kanan. Di sisi barat. Sebab kalau kamu kasih di sisi barat, ketika matahari terbenam, ya, ketika dia akan terbenam, sisi bagian tembok, sisi bagian barat itu akan menyerap panas, sehingga malam hari sinar matahari energi panas masih ada, sehingga kamarnya itu menjadi pengap, jadi panas, sehingga kamu harus ngidupin AC gitu ya. Jadi tidak kalau ada kesempatan untuk memilih sisi bagian mana untuk jadi ruang tidur, saya prefer di sisi timur sih. Contoh yang kedua itu pakai cross ventilation untuk distribusi udara yang bersih ke dalam ruangan. Jadi pakai ventilasi, dan harus dipastikan bahwa ventilasinya itu tidak satu sisi. Jadi sisi satunya lagi harus ada juga ventilasi, sehingga udara masuk akan keluar juga, tidak pengap. Lalu gunakan tumbuhan dan air sebagai pengatur iklim. Kolam ya, boleh dipakai pada daerah-daerah yang panas dan perlu penyejuk, sehingga kolam dan tanaman itu penting. Kemudian jendela dan atap yang bisa dibuka sebagian untuk mendapatkan cahaya dan penghawaan sesuai kebutuhan. Konsep yang ketiga itu adalah respect for sight, itu tanggap tapak. Yang pertama adalah contohnya mempertahankan kondisi tapak dengan desain yang mengikuti bentuk tapak. Jadi dia friendly terhadap bentuk tapak. Kemudian upayakan luas permukaan dasar bangunan itu kecil. Jadi kalau punya kesempatan untuk membangun bangunan secara vertikal, ya lebih baik lagi. Yang ketiga itu menggunakan material lokal dan material yang tidak merusak lingkungan. Konsep yang keempat dari bangunan hijau adalah respect for user, memperhatikan pengguna. Jadi siapa yang menggunakan bangunan kamu itu sangat penting. Jadi kalau kamu pernah dengar sick building syndrome ya, jadi sindrom bangunan sakit gitu. Pernah nggak kamu ke dalam suatu bangunan yang malah bikin kamu sakit? Jadi sebelumnya kamu sehat, tapi begitu kamu beraktivitas di dalam sebagai manusia, pulang dari sana malah sakit. Nah, itu adalah sindrom bangunan sakit. Banyak deh contohnya. Kalau dulu saya pernah kerja di kantor, itu AC itu ada di sisi sebelah kanan saya. Jadi sepanjang hari itu rahang saya kena AC ya, dan pada satu titik ini hampir tidak bisa digerakkan. Jadi saya harus ke dokter dan dikasih obat dan lain sebagainya, harus latihan buka rahang ini. Kemudian setelah saya belajar mengenai sick building syndrome ini, saya menyimpulkan bahwa kemungkinan besar penyebabnya itu adalah karena paparan AC setiap hari. Contoh lain tuh misalnya adalah masuk bangunan jadi bersin-bersin, jadi batuk gitu ya. Itu karena debu misalnya. Ya, debunya itu tidak bisa keluar karena cross ventilationnya tidak ada untuk pengeluaran debu gitu contohnya. Ada banyak contoh-contoh. Ada juga kasus yang ekstrim, misalnya bisa kena kanker dari bangunan, ada yang bahkan meninggal karena jatuh dari tangga dan lain sebagainya. Itu juga sick building syndrome.
Kemudian konsep yang kelima itu adalah limiting new resources. Jadi meminimalkan penggunaan sumber daya yang baru. Pastikan bahwa bangunan kamu menggunakan sedikit sumber daya yang baru, pakai sumber daya yang sudah ada sebelumnya. Jadi misalnya pakai kayu bekas, misalnya pakai atap genteng yang sudah lama masih bagus, bisa dipakai untuk tehel misalnya, gitu ya. Jadi pre-love ya, pre-love bangunan. Kemudian yang keenam, yang terakhir itu adalah konsep holistik. Holistik itu adalah kelima proses di atas, konsep di atas itu digabung menjadi satu proses, gitu ya. Karena kalau kamu cuma hanya menerapkan satu konsep saja, bangunan kamu itu belum tentu bangunan hijau. Jadi cuma pakai bangunan, jadi cuma pakai bahan bangunan bekas gitu misalnya, ya kamu bisa bilang hijau, yang enggak. Kalau kamu tidak respect terhadap site, kamu tidak ada cross ventilation, terus pakai lampu buatan terus menerus, ya percuma, bukan bangunan hijau. Bangunan hijau itu adalah ketika semuanya diterapkan, digabung menjadi satu. Oke. Materi berikutnya itu adalah mengenai daur hidup bangunan. Jadi bangunan itu sama seperti manusia, jadi lahir, besar, tumbuh, menua, dan akhirnya tidak digunakan. Kayak kita ya, ntar terakhir jadi kompos saja. Jadi semua bangunan tuh punya daur hidup, kita sebut sebagai life cycle. Itu berkaitan dengan efisiensi pemakaian sumber dayanya dan energinya, limbahnya, polusinya. Jadi daur hidup bangunan yang perlu diperhatikan itu adalah, dalam konteks bangunan hijau ada 4 daur hidup bangunan. Yang pertama adalah tahap perencanaan dan perancangannya, lokasi site, kemudian energinya, bahan bangunan, perencanaan bangunan dan konstruksi itu harus menerapkan prinsip-prinsip bangunan hijau yang tadi. Begitu juga dengan tahap pembangunan. Tahap pembangunan lebih parah lagi karena energi yang dipakai di sana lebih banyak daripada tahap sebelumnya. Kemudian limbahnya, dan terakhir keselamatan pekerja. Proses daur hidup yang ketiga itu adalah tahap pemakaian, operasional, kenyamanan. Ini sick building syndrome-nya di sini. Dan yang terakhir adalah tahap pembongkaran. Apakah pada saat tidak digunakan lagi secara utuh, bangunan itu, bahan bangunan ini misalnya bisa dipecah-pecah sehingga bisa dimanfaatkan kembali, mengurangi limbah. Ngomong-ngomong soal limbah, asbestos itu adalah penyebab kanker. Kalau di luar negeri, ketika bangunan itu mau dirubuhkan, kemudian dilihat gambar rencananya itu ada bahan bangunan asbestos, yang terjadi itu adalah yang bongkar bangunan itu kayak dokter-dokter yang langanin corona sekarang. Jadi mereka pakai oksigen sendiri, tangki oksigen sendiri, terus pakai hazmat ya, baju APD dari atas sampai bawah. Karena asbestos itu kalau dihancurkan itu ketika dia masuk ke dalam paru-paru itu dia bisa karsinogen, rusak paru-paru. Tapi kalau di Indonesia masih banyak yang jualan asbes, masih banyak yang pakai. Kalau tidak percaya silahkan cari sendiri, banyak jurnal yang merujuk pada bahayanya asbestos. Makanya banyak yang nggak mau terima bongkaran asbes gitu ya, yaitu karena beracun dia. Nah ini konsep bangunan hijau. Bangunan hijau itu memperhatikan penciptaan alam, menghayati peran manusia sebagai pengelola dan perawat alam. Jadi kamu sebagai manusia, apalagi sebagai arsitek, nanti kalau merancang harus memiliki prinsip-prinsip ini. Jadi menciptakan aturan untuk merawat alam dalam bentuk adaptasi dan nilai religi. Dosa arsitek itu udah banyak banget ya, dia udah berapa
site yang kita bangun gitu, dan saya nggak perlu lagi angkatan arsitek muda yang acuh terhadap konsep bangunan hijau. Dia adalah pendekatan perencanaan yang berusaha untuk meminimalisasi berbagai pengaruh yang membahayakan, tidak hanya bagi lingkungan tetapi juga pada kesehatan manusia. Gimana caranya kamu menghasilkan bangunan yang tidak hanya ramah terhadap lingkungan tetapi juga buat penghuninya. Sebagai pemahaman dasar dari arsitektur hijau yang berkelanjutan, elemen yang berada di dalam bangunan seperti landscape dan interior juga harus kamu pikirkan. Jadi kalau di dalam perkotaan itu yang paling ideal untuk arsitektur hijau itu adalah KDB KLB 6040, jadi bangunan rumah dan lahan hijau. Lalu kamu bisa membuat atap dan dinding dengan konsep roof garden dan green wall. Banyakin tumbuhan, itu sesederhana itu dulu, nanti baru berlanjut lagi dengan penggunaan energi terbarukan dan lain sebagainya. Jadi paradigma bahwa dinding itu hanya beton dan batu alam itu salah, bahwa dia juga bisa ditanami dengan tanaman merambat. Tujuan dari green architecture itu adalah menciptakan eco-design, arsitektur yang ramah lingkungan, arsitektur yang alami, dan pembangunan yang berkelanjutan. Ngomong-ngomong, webinar kita yang pertama, yang Pak Dirga, itu juga yang dia tampilkan kan salah satunya adalah mengenai arsitektur hijau, jadi terbarukan, ramah terhadap iklim dan lain sebagainya. Boleh dipakai jadi gambaran kalian gitu ya. Kalau pakai arsitektur hijau, apa ada yang mau beli? Bu, ada yang mau beli rancangannya gitu. Kenapa enggak ya? Arsitektur hijau juga dapat diterapkan dengan meningkatkan efisiensi pemakaian energi, air, bahan yang mereduksi dampak terhadap kesehatan. Perancangannya meliputi tata letak, konstruksi, operasional, dan pemeliharaan. Kemudian akhir-akhir ini dikembangkan menjadi bangunan hijau. Nah, ini setelah selesai materi, silakan nanti membaca video ini ya. Kuliah bangunan hijau untuk pertemuan pertama. Jangan lupa untuk membaca RPS, kontrak perkuliahan, dan rancangan tugas, dan jika sudah disepakati, kalian bisa mulai untuk menyicil melakukan tugas terutama ya. Oke, demikian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu lagi.